Shalom, perkenalkan nama saya Maria Liviawala dengan NIM 200711011067. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan membuat video mengenai tugas hukum laut dengan materi sumber-sumber hukum laut modern. Dalam materi sumber-sumber hukum laut modern, terdapat 4 pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, mengenai konvensi-konvensi internasional. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum internasional. Dan yang keempat, keputusan-keputusan pengadilan dan tulisan-tulisan para ahli. Pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konvensi-konvensi internasional. Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian merupakan pernyataan yang paling jelas tentang hukum yang dibuat oleh negara-negara. Konvensi internasional yang secara komprehensif mengatur masalah-masalah laut adalah Konvensi Hukum Laut PBB yang ditandatangani di Montego Bay pada tahun 1982. Sedangkan sejumlah perjanjian lainnya yang berkaitan dengan laut seperti akses terhadap pelabuhan-pelabuhan, hak-hak perikanan dan delimitasi batas maritim yang dilakukan secara bilateral. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima secara hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Contoh mengenai kebiasaan internasional adalah tuntutan atau klaim Amerika Serikat atas wilayah landas kontinen berdasarkan proklamasi Presiden Truman pada tahun 1945. Tuntutan Amerika Serikat atas kepemilikannya terhadap sumber daya alam di wilayah dasar laut yang berbatasan dengan pantainya, kemudian diikuti oleh klaim-klaim yang sama oleh banyak negara lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip umum hukum internasional. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain yaitu aturan-aturan kebebasan di laut lepas. Contoh tersebut digambarkan sebagai prinsip-prinsip hukum umum dalam pengertian bahwa dalam ketiadaan bukti yang jelas, maka tidak ada hak berdasarkan perjanjian dari suatu negara selain dari hak negara bendera untuk melaksanakan yurisdiksi atas kapal-kapal di laut lepas. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keputusan-keputusan pengadilan dan tulisan-tulisan para ahli. Menurut pasal 38 ayat 1, hal ini merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan dan tulisan-tulisan para ahli sebagai suatu cara-cara tambahan untuk menentukan aturan-aturan hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dan tulisan-tulisan para ahli tidak dapat membentuk hukum, sebab hanya negara-negara yang dapat melakukannya melalui perjanjian-perjanjian, aturan-aturan kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum umum. Artinya, kedudukannya hanyalah semata-mata untuk menambahkan identifikasi aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara-negara.